Kita lanjut bahas di sini episode chapter 53. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini kakek naga gula masih bertarung sengit dengan sang Raja Agung. Mereka berdua akan menunjukkan kekuatan terkuat masing-masing untuk mengalahkan satu sama lain. Dan bagi siapapun yang kalah, sudah dipastikan akan mati. Raja Agung pun berkata, "Gulong, alasan kenapa aku gagal saat itu adalah karena aku terlalu percaya diri. Dan aku jatuh ke dalam kesulitan karena bertarung sendirian. Tapi sekarang telah berbeda. Aku telah membuat perubahan yang besar kali ini. Karena sekarang aku telah mengumpulkan kekuatan kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari banyak orang. Ini sama saja dengan jutaan orang yang bertarung bersama dengan diriku. Kamu bisa merasakan perbedaannya, bukan? Karena ini adalah kekuatan satu hati." Kakek naga gulang pun menjawab perkataan dari Raja Agung. "Hei Raja Agung, kamu sebenarnya takut denganku kan? Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Aku bisa merasakan sebuah perasaan pengecut di dalam hatimu itu." Mereka kini saling melayangkan pukulan dan kakek naga terus menekan sang Raja Agung. Pertarungan mereka berdua pun benar-benar membuat langit menjadi kacau karena terjadi ledakan di mana-mana. Kakek naga gulang yang sudah sangat marah pun akan melihat seberapa kuatnya Raja Agung yang telah mendapatkan kekuatan dukungan dari banyak orang. Dia pun kemudian melayangkan tinju yang kuat. Tinjuan itu pun langsung menyasar perut dari sang Raja Agung. Hal ini membuat Raja Agung terlihat sangat kesakitan. Namun kakek naga gulang terus menekan tinjunya yang membuat Raja Agung mengeluarkan kekuatan darah untuk mengurangi rasa sakit akibat tinjuan dari kakek naga gulang itu. Dan kini kakek naga legendaris itu pun berteriak, "Raja Agung, kekuatan kepercayaan yang telah kau ambil kini keluar sedikit demi sedikit dari tubuhmu. Bagaimanakah caramu bisa menghentikan auman naga tua ini?" Setelah mengatakan hal itu, kakek naga gulang benar-benar mengeluarkan auman naganya. Hal ini membentuk sebuah aura naga raksasa yang langsung menyasar Raja Agung. Dan hal ini juga benar-benar membuat Raja Agung tidak berdaya menghadapi kekuatan dari kakek naga gulang. Yang bahkan perisai yang diciptakan oleh Raja Agung kali ini hancur akibat pukulan keras dari sang kakek naga legendaris itu. Sontak hal itu membuat Raja Agung memuntahkan darah dari mulutnya. Dan kakek naga pun berkata, "Raja Agung, kamu tahu kan jika aku sedang sekarat. Namun kedatanganmu itu malah membuatku bisa menyalakan kembali jiwa nagaku yang terakhir. Aku senang, sungguh sangat senang." Berbagai pukulan dari kakek naga gulang pun terus dilancarkan pada tubuh Raja Agung tanpa bisa dihindari oleh sang Raja Agung tersebut. Yang bahkan kakek naga gulang juga melancarkan pukulan itu pada wajah sang raja. Perisai kepercayaan yang membentuk sebuah kaca pun hancur perlahan akibat serangan kuat dari kakek naga gulang. Meski kakek naga gulang melihat Raja Agung tidak berkutik, tapi kakek naga gulang sama sekali tidak mengendurkan serangannya. Dia kali ini malah akan memperkuat serangan itu dan mengatakan ingin mengembalikan Raja Agung ke tempat asalnya. Tamparan yang keras pun mengenai wajah dari Raja Agung, di mana hal itu membuat wajah dari sang raja langsung meleot. Dan kakek naga gulang pun mengeluarkan petir biru andalannya yang membuat tubuh Raja Agung langsung terpental. Sang raja pun benar-benar tidak berdaya di hadapan kemarahan dari kakek naga gulang. Yiwachi yang tidak sadarkan diri kali ini telah membuka matanya. Luka-luka di tubuhnya pun juga telah menghilang. Hal ini membuat Yiwachi kaget kenapa luka parah yang dia terima menghilang begitu saja. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada tubuhnya itu? Yiwachi kemudian melihat ke arah langit. Dia benar-benar terkejut karena langit saat ini sungguh sangat kacau karena banyak petir dan juga cahaya api muncul dari sana. Yiwachi kemudian berkata bahwa fenomena langit yang kacau ini disebabkan oleh pertarungan kakek naga gulang dengan sang Raja Agung. Raja Agung yang terlempar pun saat ini berputar di udara dan mengeluarkan kekuatan darah dari tangannya. Dia pun mengeluarkan segel khusus sambil berkata pada kakek naga gulang bahwa dia tidak ingin kembali ke tempat semula. Karena Raja Agung tidak ingin hari ini gagal, apalagi kalah dari kakek naga itu. Dia pun membuka lebar-lebar kedua telapak tangannya dan mengeluarkan petir darah yang langsung dipukulkan pada dada kakek naga gulang. Hal ini membuat sang kakek mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya yang langsung muncrat dalam jumlah yang banyak dari punggung kakek naga itu. Sang kakek naga gulang pun berteriak kesakitan akibat serangan dari Raja Agung. Dia pun berkata bahwa serangan yang langsung ditujukan ke dalam darahnya merupakan serangan yang bagus dari Raja Agung. Namun kakek naga gulang itu juga tidak ingin menyerah. Dia kemudian mengeluarkan petir dari tangannya dan langsung mencengkeram kepala Raja Agung. Kakek naga pun akan menggunakan ledakan petir yang langsung ditujukan pada isi kepala Raja Agung.
Dengan cepat petir yang dikeluarkan kakek naga itu sampai merembes keluar dari kepala Raja Agung melalui mata dan mulutnya. Kakek naga pun mengatakan dia ingin melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama, apakah kekuatan darah atau ledakan petir. Raja Agung pun merasakan bahaya besar jika terus menahan ledakan petir dari kakek naga itu. Karena tidak mau mengambil resiko yang tinggi, sang Raja Agung langsung menggunakan perisai darah ajaibnya. Dia dengan cepat mementalkan tubuh kakek naga Gulong supaya tidak terus-terusan mengeluarkan ledakan petir di kepalanya. Sang kakek yang kini terlempar langsung berkata, "Ternyata kamu tidak berani bertaruh ya." Raja Agung pun segera melakukan teknik penyembuhan diri karena petir dari kakek naga Gulong benar-benar melukai organ dalam tubuhnya. Setelah selesai, sang raja pun kini berkata, "Gulong, kekuatan ledakan petirmu masih sekuat biasanya. Bahkan hal itu benar-benar membuatku takut. Kamu memang lawan yang tangguh, Gulong. Namun aku saat ini telah menemukan kelemahanmu. Tidak diragukan lagi bahwa hari ini kamu yang akan mati di tanganku." Kakek naga yang marah kali ini mengepalkan tangannya dan mengeluarkan petir es serta petir api dari tangan tersebut sambil berkata, "Raja Agung, apakah kamu sedang membuat lelucon? Kamu tidak mengatakan hal itu ketika aku membuatmu terluka." Raja Agung pun menjawabnya, "Gulong, jangan mengelak lagi. Aku tahu kelemahanmu itu dari dalam hatimu. Ketika aku memukulmu tadi, aku tidak merasakan esensi kehidupan abadi dari dalam tubuhmu. Kamu tidak akan bisa terus berjuang. Makanya kamu ingin segera menyelesaikan pertarungan ini, bukan? Dengan kata lain, kamu hanya memiliki momen ini satu kali untuk membalikkan keadaan. Namun aku akan terus mengulur waktu dan melukai tubuhmu sedikit demi sedikit. Dengan begitu, kamu akan kehabisan tenaga dan hasilnya pun sudah sangat jelas." Kakek naga pun tertawa setelah mendengar penjelasan dari Raja Agung, karena semua yang dikatakan oleh sang raja itu memang benar. Namun kakek naga Gulong juga tidak ingin mengalah. Dia akan terus berusaha dengan cepat untuk membunuh sang Raja Agung. Maka dengan cara itu, semua masalah ini akan segera selesai. Namun Raja Agung berkata bahwa itu tidak mungkin dengan kondisi kakek naga yang sudah sekarat saat ini. Kakek naga Gulong pun masih bersemangat untuk melakukan pertarungan. Dia benar-benar memaksa keluar semua kekuatan yang dia miliki. Dan dia pun berteriak, "Raja Agung teman lamaku, mari kita bertaruh saat ini. Aku ingin melihat siapa yang lebih kuat dari kita berdua dan siapa yang bisa berdiri terakhir kali. Lakukan yang terbaik atau aku akan menjadi orang yang kembali membunuhmu." Mereka pun saling berhadapan untuk memberikan serangan terkuatnya masing-masing. Yiwachi yang merasa kakek naga Gulong sedang dalam bahaya besar pun segera terbang ke tempat kakek naga itu. Dia pun melesat dengan kecepatan yang penuh. Namun tiba-tiba saja Yiwachi berhenti karena dia merasakan ledakan dari pertempuran kakek naga melawan Raja Agung semakin meluas dalam jarak yang cukup jauh. Setelah melihat hal itu, Yiwachi akan melanjutkan ke tempat kakek naga Gulong. Namun tiba-tiba saja Yiwachi mendengar suara dari kakek naga Gulong berbicara pada hatinya. Kakek naga Gulong pun menyuruh Yiwachi untuk berhenti dan tidak mendekat dalam pertarungan besar itu. Yiwachi pun kaget setelah mendengar kata-kata dari kakek naga Gulong. Sambil terus menghajar Raja Agung, kakek naga Gulong juga terus berbicara dengan batin Yiwachi. Dia ingin Yiwachi kali ini benar-benar mendengarkan perintah dari sang kakek. Dan sang kakek naga Gulong ingin Yiwachi terbang sejauh mungkin saat ini. Dia pun ingin Yiwachi pergi ke tempat yang paling aman. Dia harus bersembunyi dan melarikan diri dari penglihatan serta pendengaran Raja Agung. Kakek naga benar-benar berharap bahwa Yiwachi mau menuruti perintahnya. Yiwachi pun berkata kenapa dan dia ingin tahu alasannya. Kakek naga pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa bertahan terlalu lama untuk saat ini karena dia akan gagal melawan Raja Agung. Karena saat ini Raja Agung benar-benar kuat dan bukan tandingan dari kakek naga tua itu yang sudah sakit-sakitan. Yiwachi yang mendengar hal itu pun berkata, "Kakek Gulong, tidak, kamu pasti bohong kan? Raja Agung tidak lebih baik darimu." Kakek naga Gulong pun menjawabnya, "Benar Yiwachi, dia memang tidak lebih baik dariku jika dibandingkan dengan zaman dulu. Namun dahulu kala aku telah memberikan esensi darah naga emas sejatiku untuk menyelamatkan putriku yang sekarat.
Dan hal itu secara langsung juga membuatku menjadi lemah. Awalnya aku masih bisa mengatasi Raja Agung, namun demi menyelamatkan dirimu, aku juga telah memberikan esensi darah naga sejati yang tersisa sedikit di dalam tubuhku ini padamu. Dan saat ini, aku telah kehilangan banyak darah. Raja Agung telah melihat semua ini. Dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya, sementara diriku semakin lama semakin melemah. Dan untuk saat ini, aku masih mampu untuk menahannya sebentar. Namun situasinya pasti akan segera berbalik. Jadi kamu harus segera berlari. Yiwachi yang mendengar penjelasan dari kakek naga gulang pun spontan menjadi lemas dan meleot. Dia berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Dasar kakek gulang bodoh. Kamu tahu kan bahwa kamu tidak harus menyelamatkanku dengan cara seperti itu. Kakek naga gulang pun menjawabnya, nak, kamu adalah putriku. Tentu saja aku harus menyelamatkanmu. Tidak apa-apa jika aku mati. Ini sungguh tidak apa-apa. Aku sangat puas saat ini. Zaman dahulu aku telah membunuh orang tuamu, dan aku juga membunuh putra-putraku. Kemudian aku mengusir satu-satunya putriku di saat aku dikuasai kemarahan di zaman kekacauan. Hal itu membuatku menyesalinya sepanjang hidupku. Semenjak itu, aku berpikir bahwa aku akan mati dalam kesendirian. Tetapi kemudian aku bertemu dengan dirimu. Kamu adalah hadiah yang terbaik, dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Kamu harus berjanji padaku untuk terbang ke ujung dunia. Carilah tempat yang aman dan hiduplah dengan baik di sana. Jika kamu masih bersikeras datang ke sini, kamu hanya akan membuat usaha terakhirku menjadi sia-sia. Apakah kamu paham dengan apa yang kukatakan, putriku? Yiwachi benar-benar tidak bisa menahan air matanya dengan penjelasan kakek naga itu yang sudah dianggapnya sebagai satu-satunya keluarga dan bahkan dianggap ayah oleh Yiwachi. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan benar-benar berpisah dengan satu-satunya orang yang dia sayangi. Sambil melihat pertempuran dari kejauhan, Yiwachi pun berkata, iya ayah, aku paham. Pertarungan Raja Agung dan kakek naga gulang benar-benar membuat dunia menjadi kacau. Seluruh langit diselimuti oleh awan hitam dan petir yang menyambar. Bahkan hujan lebat pun turun tiada henti. Ombak di lautan juga menjadi sangat mengerikan karena gelombang pasang yang tinggi. Hal ini membuat prajurit kerajaan dinasti Tang melapor pada Raja Tang Taisong bahwa fenomena alam saat ini telah menimbulkan bencana yang besar. Tanggul-tanggul semuanya menjadi jebol. Raja Tang Taisong pun bertanya, berapa banyak korban saat ini? Dan prajurit itu mengatakan mungkin puluhan ribu. Para petinggi kerajaan pun bertanya, apakah ini semua adalah ulah dari Raja Naga yang hidup di lautan? Karena tiba-tiba saja cuaca menjadi buruk. Gelombang lautan juga sangat mengerikan. Dan ini benar-benar bukan kejadian yang alami. Raja Tang Taisong yang tidak mau lebih banyak korban pun segera menyuruh prajurit itu untuk melakukan evakuasi. Kemudian memberikan bantuan pada mereka semua. Seluruh makanan dan juga obat-obatan harus segera didistribusikan pada semua korban bencana ini. Fenomena alam ini benar-benar membuat dunia kacau balau. Seluruh Raja Naga di dunia berkumpul untuk membahas hal ini. Karena ini sudah masuk hari ke-7 dan belum ada tanda fenomena alam akan mereda. Ao Bing pun segera keluar dari dalam istana dan menemui para Raja Naga itu. Karena ini sesuatu yang genting dan Ao Bing akan mendiskusikan itu segera mungkin dengan para Raja Naga. Ao Bing lalu bertanya, apakah menurut para Raja Naga, era kebangkitan itu sejalan dengan arah pengembangan ras naga di masa depan? Para Raja Naga itu tidak bisa memastikan hal itu. Karena itu merupakan sesuatu yang sulit untuk diprediksi. Dan menurut para Raja Naga, cabang dari klan naga di dunia ini sangat banyak. Mungkin ada yang bisa mengikuti aturan dari era kebangkitan, dan mungkin juga banyak yang mengabaikan aturan itu. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dipastikan ke depannya. Ao Bing kemudian mengungkapkan pendapat pribadinya, mengingat bahwa dia saat ini adalah pemimpin seluruh klan naga di dunia. Menurut Ao Bing pribadi, sekarang adalah waktunya bagi semua klan naga untuk berubah. Raja Naga Tanduk Hijau berkata, bukankah perubahan ini terlalu cepat? Dan Raja Naga Tanduk Merah juga mengatakan bahwa ini benar-benar perubahan yang sangat mendadak. Ibaratnya seorang anak kecil yang berusia 3 tahun yang dituntut untuk mandiri. Dan lagi pula pertempuran ini juga belum ditentukan siapa pemenangnya. Ao Bing lalu berkata,
bahwa cara berpikir para Raja Naga tua itu masih benar-benar kolot seperti biasanya. Raja Naga Jubah Merah pun mengatakan, apakah Aobing lebih membela Raja Agung daripada membela kakek naga kuno yang merupakan leluhur para naga? Aobing pun saat ini menjawabnya bahwa dia melihat Raja Agung akan keluar sebagai pemenang. Aoling pun merasakan sesuatu dan dia pergi untuk memeriksanya. Dia kemudian melihat ke arah langit dan berkata, semuanya, lihatlah itu. Aobing pun kaget dengan ucapan dari Aoling, dan rakyat naga juga menunjuk ke arah langit. Tiba-tiba saja dari langit muncul tubuh naga raksasa yang sudah terpotong-potong menjadi banyak bagian. Hal ini membuat Aoling sangat terkejut dan dia mengatakan, kakek Gulong. Sisik naga abadi di tubuh kakek naga Gulong pun juga berhamburan, dan sisik itu jatuh bersama dengan rintik hujan. Bagian tubuh naga raksasa pun terjatuh dan menimpa bangunan sampai hancur. Para rakyat naga kali ini panik karena ini adalah tubuh naga leluhur mereka. Tiba-tiba saja dari langit meluncur sebuah api yang besar yang langsung menimpa dan meratakan bangunan yang ada di bawahnya. Hal ini benar-benar sesuatu yang mengejutkan para naga dan juga Aobing. Tidak lama kemudian asap yang menyelimuti pun segera memudar dan terlihatlah sosok mulut naga yang ternyata itu adalah bagian dari kepala naga raksasa kakek Gulong. Raja Agung pun saat ini terlihat berjalan di atas kepala naga kakek Gulong itu, yang artinya dia adalah pemenang dari pertempuran dua makhluk legendaris dari zaman kuno. Dengan santai Raja Agung melangkah tanpa menunjukkan rasa lelah, dan tubuhnya pun juga tidak terluka sama sekali. Dengan tatapan yang tajam, sang raja pun kali ini berkata, akhirnya. Hal ini membuat para raja naga dan juga rakyat naga lainnya ketakutan dan tidak percaya bahwa leluhur mereka benar-benar telah dibunuh oleh Raja Agung. Sambil menginjak kepala naga raksasa itu, Raja Agung pun mengatakan, hei para naga, kalian sudah melihatnya bukan? Leluhur kalian sudah mati di tanganku. Aku saat ini memberikan kebebasan pada kalian dari penderitaan dan juga ketidakadilan. Percayalah padaku dan berikan aku kekuatan. Biarkan aku membantu lebih banyak orang di dunia ini. Aku akan menjadikan dunia ini seperti lagunya Andra The Backbone, sempurna. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kakek naga Gulong benar-benar telah mati? Sedangkan di seri Roh Darah Bumi, dia masih hidup dan memberikan semua kekuatan yang tersisa pada Aoswe, yang juga menumbuhkan lengan Aoswe yang sudah patah. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.